Oke, kita mulai ini ya. Saya review kembali apa yang kita sudah pelajari ya, asal mula atau permulaan sejarah gereja itu kan dimulai dari Yesus Kristus ya. Setelah dia naik ke surga, terjadilah Pentakosta ya, kenaikan dia ke surga itu kan berarti secara teologis dia sudah membuka jalan. Namanya waktu itu namanya jalan Tuhan. Ya, kenapa kok disebut jalan? Karena memang kekristenan itu bukan agama, tapi seperti itu adalah jalan keselamatan. Ya, akhirnya nanti jadi gereja, jadi agama ya kan. Tapi itu awalnya apa? Jalan ke keselamatan, Paskah namanya. Ya, jalan itu artinya passage atau apa namanya? Pesach. Artinya Pesak itu artinya melalui. Melalui itu berarti jalan. Ya, jalan dari mana ke mana? Ya, kalau dalam perjanjian lama dari bangsa Mesir kepada Kanaan gitu. Nah, sekarang yang historis itu akhirnya jadi yang sesuatu yang mistikal buat kita, karena itu menjadi sesuatu yang spiritual. Jalan dari Mesir itu berarti kita berjalan keluar dari dosa menuju kepada Allah. Itulah kekristenan. Jalan keselamatan yang sudah dimulai secara apa namanya dari dulu dari bangsa Israel ya, yang keluar dari Mesir, kemudian itu menjadi figurasi ya, menjadi model yang digenapi oleh Kristus. Ya, Kristus membuka jalan membawa manusia itu jalan menuju kepada Allah. Itulah kekristenan. Ya, jadi kekristenan itu adalah perjalanan dari Mesir ke Kanaan atau perjalanan dari dosa, kita keluar dari dosa masuk menuju kepada Allah. Siapa yang membuka jalan itu? Kristus. Dengan cara gimana? Dia datang berinkarnasi, dia menderita, dia disalibkan, dia bangkit, dan dia naik ke surga kembali kepada Allah. Dia buka jalan itu. Nah, jalan itu sekarang dia tawarkan, dia berikan kepada semua manusia. Tentu melalui para rasul dulu, 12 murid. Lalu ada Pentakosta. Kenapa ada Pentakosta? Ada Roh Kudus turun. Ini berarti apa? Roh Kudus itulah yang akhirnya menerangi, memberikan iluminasi, memberikan penerangan ya kepada setiap orang supaya bisa melihat jalan itu gitu loh. Ibaratnya jalannya itu tidak ada, tapi hati manusia itu masih gelap. Nah, siapa yang menerangi? Roh Kudus. Baru bisa lihat jalan itu. Ibaratnya kalau kita jalannya ada tapi nggak ada lampu nih, gelap. Kita bisa salah jalan kan? Nah, Roh Kudus itu turun untuk memberi lampu kepada jalan itu, sehingga kita bisa lihat jalan itu. Nah, itulah dia menerangi hati kita supaya kita bisa melihat loh, ini loh Kristus yang sudah buka jalan menuju kepada Allah, menuju kepada Bapa. Itulah Roh Kudus. Lalu dia menerangi siapa? Pertama 120 orang, ya kan? Kemudian Petrus khotbah, banyak jemaat yang akhirnya diterangi Roh Kudus, ya banyak orang percaya. Lalu 3.000 orang bertobat, ya kan? Nah, akhirnya gereja mulai muncul. Oke, tetapi Yesus sendiri ngomong dalam Matius 16 dan 18, ya kan? Bahwa gereja ada, tetapi alam maut selalu akan menguasai. Ya kan? Matius 16 dan 18. Nah, ini berarti dalam perjalanan gereja ini, waktu kita sedang melalui Paskah bersama Kristus, melewati jalan itu, selalu ada tantangan. Yaitu dari alam maut tadi, yaitu ada iblis itu. Nah, kita udah bahas kan, tantangannya itu apa gitu loh. Ya kan? Antara lain apa? Tantangannya yang pertama adalah para saksi mata itu apa yang saya katakan kemarin, sudah berlalu. Ya, tetapi mereka meninggalkan apa? Pokok iman, ajaran lisan, tradisi. Seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu menulis surat-surat. Itu tradisi tulisan. Tapi sebelumnya sudah ajaran-ajaran dari para rasul. Nah, itu yang harus kita tangkap. Ya, ajaran-ajaran mereka yang tadi yang sudah diterangi oleh Roh Kudus.
Oke. Nah, supaya kamu terus bisa berjalan. Jadi waktu kita mau berjalan ini menuju kepada Allah, kita butuh apa sih? Butuh ajaran dari Roh Kudus, butuh ajaran dari para rasul. Itu perjalanan. Jadi kita harus lihat kekristenan kita bukan sebagai institusi agama saja, atau hanya di KTP saja. Tetapi ini adalah sebuah passage, sebuah jalan penderitaan, ya, bersama dengan Kristus. Karena Yesus mengatakan kita memikul salib kan, berarti jalan bersama dengan Dia. Jalannya sampai kemana, Pak? Sampai kepada Allah, sampai serupa dengan Kristus itu. Oke, jadi tantangan yang pertama yang dihadapi oleh gereja adalah telah berlalunya saksi mata. Ya, gereja para rasul itu sudah tua terus dibunuh. Nah, tetapi mereka meninggalkan apa? Pokok iman, lalu tradisi. Ya. Nah, masalah kedua adalah ada pertikaian dan gangguan di dalam gereja itu sendiri. Dia udah ingat ceritanya ya kan? Bahwa di dalam gereja itu ada apa sih? Di dalam gereja itu sendiri, misalnya kayak Petrus, ya, lama-lama dia tergeser ke Antioquia, digantikan oleh Yakobus. Ya heran, selalu ada pertikaian. Lalu dari orang-orang Yahudi yang bertobat, ya kan, maka masih disunat atau enggak, memelihara hukum Taurat atau enggak. Nah itu diselesaikan di mana? Dalam konsili yang pertama di Kisah Rasul 15. Oke, lalu pertikaian apa lagi? Gangguan apa lagi yang datang? Dari orang-orang Yahudi, dari apa lagi? Dari luar nih. Nanti dari orang-orang Romawi. Ya, dari orang-orang Romawi itu seperti pemerintahan dari Kaisar, nanti Tiberius sampai Nero, ya puncaknya itu tahun 70 Yerusalem dibakar. Nah, itu yang terjadi. Oke, jadi tantangan yang kedua adalah ada pertikaian dan gangguan, ya, dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu berarti apa? Dari gereja internal itu sendiri, gitu, ya. Misalnya ada petobat-petobat baru, misalnya dari orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen ikut Yesus, tapi mereka masih bertikai masalah hukum Taurat. Itu pertikaian dari dalam. Ya, nah, dari luar itu nanti dari dunia Romawi itu yang terjadi. Ya, ini nanti kita bahas ini. Lalu setelah para rasul itu berlalu kan mereka meninggalkan apa? Ada patokan iman, ya kan? Ada tradisi. Salah satu misalnya tradisi sembahyang, liturgi, itu semua sudah ada di awal-awal, ya. Kemudian tertulis, misalnya kitab suci perjanjian baru, surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, itu peninggalan dari para rasul. Lalu ada apostolic succession, sudah ada bishop, ada diaken, ya, ada episkop di situ. Nah, ini saudara mesti ingat lagi. Kemudian pada zaman itu juga pertikaian dan gangguan itu juga ada pengajaran palsu. Itu dari dalam, selain penganiayaan dari dalam, tapi ada juga pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu sudah mulai muncul, ya. Ya, kalau di abad pertama atau di akhir abad pertama itu ajaran gnostik, itu yang mulai muncul, ya. Nah, sumber pemikiran pagan dan filsafat Yunani, kalau kita baca Kolose 2 ayat 8, Kolose 2 ayat 18, itu sudah mulai muncul, ya, gnostik. Lalu pada zaman itu juga ada perbedaan kelas sosial. Ya, di dalam gereja itu sendiri ada perbedaan kelas sosial. Lalu ada salah paham, ya, mengenai iman. Nah, ini bisa nanti dilihat, ya, dalam Yakobus 2 14 sampai 26. Lalu ada nabi palsu, tadi kan saya bilang kan, guru-guru palsu, pengajaran palsu. Itu semua ada di zaman para rasul. Ya, lalu ada petobat-petobat Kristen baru yang murtad lagi. Ini juga di zaman para rasul. Oke. Nah, misalnya kita baca nanti kalau dalam surat Galatia itu seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat
gereja juga mengalami yang namanya penganiayaan dari para pemerintahan Romawi, ya, Kaisar Romawi. Nah, itu penyebabnya apa saja waktu itu saya katakan. Ini masalah keabsahan iman Kristen. Karena menyembah Allah yang Maha Esa kan, sedangkan bangsa Romawi itu menyembah banyak dewa, itu satu. Lalu orang Romawi tentu terancam dengan berkembangannya gereja. Jadi satu agama atau gereja yang baru. Sehingga terancam. Banyak orang yang akhirnya pindah ke Kristen, tidak lagi menyembah dewa-dewa berhala. Itu juga jadi salah satu kenapa orang Kristen itu dianiaya. Lalu orang Kristen itu dianggap antisosial, pengkhianat negara karena tidak menyembah kaisar. Oke? Lalu juga dianggap memperhatikan kanibalisme. Ya, kayak makan tubuh dan darah Yesus itu loh. Itu dianggap praktik kanibalisme. Ya. Lalu orang Kristen itu kan dikatakan ada perjamuan kasih dan sebagainya ya. Itu dianggap kayak hubungan sumbang, mencintai sesama saudara. Oke, lalu agama Kristen itu juga dianggap sebagai tahayul, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini, misalnya salah satu contoh ya, kaisar yang mengakibatkan penderitaan pada orang Kristen ya, ini dalam Kalistos Swear ya. Tapi sebelumnya, saudara lihat ya, di sini Nah, ini di artikel ini ya. Selalu ada dari Nabi PL, terus Yesus, dari situlah ada para rasul, mulai ada Pentakosta, terus gereja berkembang. Tapi satu sisi perkembangannya ini tadi ada apostolic succession, sudah ada pokok iman, sudah ada tradisi, baik lisan dan tulisan itu akhirnya jadi Alkitab. Ya, ini keberhasilan gereja. Tapi ada penganiayaan, lalu ada guru-guru palsu tadi, nabi-nabi palsu. Ya kan? Nah, itu terjadi pada zaman apa? Para rasul, apostolik, apologis, sebelum Nisea, sesudah Nisea. Ini pembagian yang kita pakai. Ya. Nah, apa yang terjadi pada zaman-zaman ini? Ya, dari apa yang terjadi para rasul, apostolik, apologis dan sebagainya. Nanti kita akan ceritakan gitu ya. Kenapa? Kalian konsen dong apa yang saya jelasin. Nah, kita lihat sekarang ini ya. Yang ini. Oke, saya perbesar dulu. Ini ya. Misalnya contohnya ini ya. Pada waktu itu tidak lama ya, setelah anggota-anggota gereja di Yerusalem itu berkembang, kira-kira Khotbah Petrus tadi ya kan. Lalu kan terjadi penganiayaan Stefanus, masih ingat gak? Ya kan? Nah, ini di sini ya, penganiayaan Stefanus. Nah, ini di halaman ini ya. Oke. Nah, penganiayaan Stefanus itu kan akhirnya mengakibatkan justru orang Kristen itu makin semangat memberitakan Injil. Oke, malah tidak takut justru, memicu pemberitaan Injil itu kemana-mana. Nah, antara lain di mana saja. Ini yang tadi saya katakan ya, mana itu? Kalau Kristen itu memberitakan Injil di mana aja, di sinagog, di setiap rumah, di sekolah, di gedung pengadilan, di penjara, di pasar-pasar, ya, di sungai-sungai, di camp-camp Romawi, setiap kesempatan. Ini para rasul memberitakan Injil kemana-mana.
Ya, momentum apa? Momentum Stefanus dibunuh, gitu. Oke, jadi Kristus kan mengatakan ya dalam Matius 28 ayat 19 itu di sini dikatakan mana ya? Ini ya, Matius 28 ayat 19. Artinya apa di situ? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini ketaatan ini luar biasa pada zaman itu. Ya, orang-orang Yahudi yang percaya itu penginjilannya luar biasa. Kemudian penginjilannya sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Ya kan? Nah, kita bisa lihat kisah perjalanan para rasul. Misalnya ini ya, Petrus. Bagaimana perjalanannya itu? Dia sampai kemana saja? Dari Damaskus ke Syria, kamu lihat petanya, ke Tarsus, Antioquia, Siprus, Asia Minor, Antioquia, Derba, Galatia, Efesus, Yunani, antara lain itu di Filipi, Tesalonika, Korintus, Peria itu di Yunani ya. Kemudian sampai ke Eropa Barat, antara lain itu di kota Roma, Italia, dan Spanyol paling ujung barat. Oke, ini perjalanan Paulus doang loh. Nah, kita lihat ya perjalanan para rasul yang lain ya. Misalnya kita lihat, nah ini kalau ini kan ajarannya ya, ajarannya sudah terbentuk. Pokoknya ingat, zaman para rasul itu sudah terbentuk apa? Apostolic succession, pokok iman, ajaran atau tradisi rasul. Nah, ini Injil terus diberitakan. Misalnya Petrus, ini dia sampai mana itu? Dia mempertobatkan 3.000 orang pada hari Pentakosta, ya kan? Kemudian dia dan Paulus itu mendirikan apa? Membuat 85 kanon tentang aturan gereja. Lalu dia menulis 2 surat 1 dan 2 Petrus. Oke? Ini kalian perhatikan ya. Kemudian dia mati tahun 67. Ya kan? Dengan apa? Disalib, terbalik. Nah, perjalanan misinya ini dari Antioquia sampai Roma dia. Oke, itu Petrus. Secara sekilasnya. Lalu Andreas penginjilannya kemana? Dia sampai ke kota namanya Bizantin, Turki. Oke? Nah, dia perjalanannya ini. Andreas, ya, dia apa namanya? Banyak mendirikan gereja-gereja, gitu. Ya. Antara lain itu di di Bizantin sini, ya, yang nanti akhirnya menjadi kota Bizantium, cikal bakalnya itu. Ketika Kaisar Konstantin bertobat, lalu dia memindahkan ibu kota dari Roma itu ke Bizantin. Nah, di situ sudah ada gereja yang didirikan oleh Andreas, kota Bizantin. Yohanes sendiri, ya, dia hidup sampai akhir abad pertama, ya di Efesus, mendirikan gereja di Efesus, kemudian juga dia diasingkan di Pulau Patmos dan sebagainya, ya. Nah, ini nanti akan diceritakan ini kita secara detail ya minggu depan. Filipus dia mengutarakan Injil sampai di mana? Sampai di Ethiopia. Oke. Lalu sampai Asia Kecil. Sampai ke Syria. Ya, ini ya Filipus. Thomas sampai ke India. Oke. Matius ini penginjilannya sampai ke Ethiopia, di Afrika. Ya. Yudas, saudara Tuhan, dia membicarakan Injil sampai di mana? Di Yudea, Galilea, Samaria, Idumea, Arab, Syria, Mesopotamia. Oke, kota Edesa, sampai di situ dia. Simon, orang Zelot, dia kemana? Ke Mesir, Mauritania, Libya, Numidia, Sirenia, dan Akazia. Dia juga sampai ke Inggris. Itu Simon. Ya, Matias, dia kemana? Ke Yudea. Kemudian disiksa di Ethiopia, tapi dia juga memberitakan Injil ke Makedonia, daerah Yunani. Oke, Markus dia ke Mesir, ya, mati di Mesir. Lukas dia menemani Rasul Paulus, oke, dalam perjalanannya. Jadi keliling juga Lukas, ya. Dia kemana saja itu? Dia di sini dikatakan. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, di situ ada Lukas, ya.
sampai Asia Kecil, sampai ke Yunani gitu ya. Kemudian siapa lagi nih? Ini udah ya. Nah, ini zaman para rasul. Nah, dari sini kita kembali ya ke ini. Lihat bagaimana salah satu contoh misalnya yang ditulis oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Misalnya perjalanan Rasul Paulus tadi ya. Itu luar biasa dengan menaati tadi Matius 28:19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Oke? Nah, jadi kisah dari para rasul tadi ya memang nggak tercatat dalam kitab suci, tadi ada dalam tradisi para rasul gitu. Oke. Nah, tetapi sisi lain apa namanya? Di zaman itu sudah apa namanya ya? Kalau Ware ini bilang kekaisaran ya, yang melaluinya para pemberita Kristen yang pertama itu melakukan perjalanan, khususnya di bagian sebelah timur, di sini dikatakan, ya, ini adalah kekaisaran yang terdiri dari kota-kota. Nah, ini menentukan struktur administrasi dari gereja perdana. Oke, makanya ada apostolic succession. Nah, kelompok yang paling dasar adalah paguyuban di setiap kota, ada komunitas di setiap kota, ya, yang dipimpin oleh episkopnya, pemimpinnya, ya, untuk membantu episkop. Akhirnya terdapatlah para presbiter, priest, dan diakon, ya, atau diaken. Nah, wilayah pinggiran kota di sekitarnya bergantung kepada gereja di kota ini. Ya, pola ini dengan 3 jabatan pelayanan dari episkop, presbiter, dan diaken ini sudah mapan pada akhir abad pertama. Ya. Kemudian kita lihat, kita dapat melihatnya dalam 7 surat pendek yang ditulis oleh Ignatius di sini dikatakan. Oke. Nah, episkop dari Antioquia Syria. Nah, Ignatius ini sudah bapak apa? Apostolik. Ya. Nah, nanti minggu depan kita akan khusus cerita ini kisah-kisah para rasul dan para apostolic fathers. Nanti sedikit apologis. Ya. Nah, Ignatius menekankan pada saat itu ya, Ignatius ini kan adalah episkop dari apa? Episkop dari Antioquia Syria. Ya, yang pertama kan Petrus, lalu jadi pemimpinnya, lalu diterusin oleh siapa? Ignatius. Nah, itu Ignatius ya, dia episkop dari Antioquia di Syria. Nah, sekarang daerah Suria itu yang lagi perang itu, kota Damaskus. Oke, bukan Turki ya, tapi Suria di kota Damaskus. Itu masih ada gereja Antioquia di situ. Patriarknya nggak salah siapa ya sekarang? Yang penerus Ignatius itu Patriark John ya apa ya? Saya lupa. Yohanes namanya. Yohanes keberapa gitu. Oke, itu masih ada itu. Coba kita search ya. Patriark apa nih? Patriark of Antioquia itu nggak salah sekarang Yohanes ke-10 ya. Nih, Yohanes ke-10 ini. Nah, itu penerus dari tahta Ignatius. Nah, ini dia orangnya. Oke, ini Yohanes ke-10. Patriark sekarang, Patriark Antioquia di Damaskus, Suria. Jadi mata rantainya nggak terputus gitu. Ini nggak salah didirikan tahun 34 ya. Sudah ada 451 apa namanya? Establish ya. Sudah ada 451 penggantian ini. Oke, ini kalau mau belajar gereja di Antioquia. Oke, ini gerejanya kayak gini contohnya. Ini ya backgroundnya, sejarahnya seperti apa. Ini, oke, ini historinya. Ini kalian bisa akses sendiri di Wikipedia apa ya.
Oke, kita kembali ke sini ya. Dan gerejanya masih ada, terus kan apostolic succession itu bisa ditelusuri, patriark sekarang itu bisa ditelusurin sampai para rasul, Petrus misalnya gitu. Oke. Nah, Ignatius itu menekankan penekanan pada dua hal, yaitu pertama episkop, apostolic succession, dan perjamuan kudus, ekaristi di sini dia katakan. Ya. Dia melihat gereja adalah hierarkis. Yang jenjang jabatan tadi itu loh, diakon, presbiter, dan episkop. Ya, tapi juga gereja secara sakramental. Ya, episkop dalam setiap gereja ia menulis ini, memimpin sebagai wakil Allah. Jangan seorang pun melakukan apapun yang ada kaitannya dengan gereja tanpa episkop. Di mana saja episkop menampakkan diri, kiranya di sanalah umat harus ada. Sama sebagaimana di mana Yesus Kristus berada, di sanalah gereja Katolik. Dan adalah merupakan tugas episkop yang terutama dan khas untuk merayakan ekaristi, perjamuan kudus, yaitu obat ketidakbinasaan. Jadi gereja di abad pertama, ya, dari awal berdiri, misalnya kayak Ignatius di mana di Antioquia itu sudah menekankan apa? Ketaatan kepada episkop dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebagai obat ketidakbinasaan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, orang-orang kini cenderung berpikir ya, menganggap gereja itu sebagai satu organisasi. Ya kan? Di mana masing-masing lembaga paguyuban lokal membentuk bagian dari keseluruhan gereja yang lebih besar dan lebih inklusif. Nah, tapi Ignatius tidak melihat gereja dengan cara ini. Ya. Gereja-gereja lokal itu gereja, tetapi adalah apa namanya? Satu kumpulan dari ekaristis ya, yang merealisasikan kodrat keberadaannya yang sejati apabila merayakan perjamuan Tuhan, menerima tubuh dan darahnya dalam sakramen. Jadi kalau nggak ada ikatan sakramennya itu bukan gereja namanya. Oke, sakramen perjamuan kudusnya itu loh. Sebab disitulah Kristus secara keseluruhannya hadir. Ya, maka gereja identik dengan perjamuan kudus. Karena di situ merupakan simbol dari kehadiran Kristus. Oke. Nah, ajaran dari Ignatius ini ya akhirnya mendapat tempat yang permanen ya di dalam tradisi gereja mula-mula itu. Ya, jadi gereja itu adalah masyarakat apa? Masyarakat ekaristik. Ya, gereja itu apa? Gereja itu adalah sacramental life. Oke, jadi hidup kita itu bukan sekedar di dunia, tetapi penuh dengan sakramental. Ya, ini kata Ware ya, masyarakat ekaristik. Oke, lalu dikatakan di sini ada organisasi lahirianya, ada bisopnya, ada diakennya kan gitu ya. Tapi itu untuk melaksanakan tugas sakramen untuk semua anggota jemaatnya, gitu, ya. Nah itu ajaran dari Ignatius yang diikuti oleh gereja-gereja pada zaman itu. Ya. Nah, selain itu, selain gereja-gereja yang ada yang bertumbuh pada waktu itu, nah ini hal yang kedua yang kita perlu pertimbangkan di sini adalah tulisan dari Cyprianus dari Kartago. Ya, dia katakan di sini keepiskopan adalah satu keutuhan yang tunggal, di mana masing-masing episkop mendapat kepemilikan sepenuhnya atasnya. Demikianlah gereja adalah satu keutuhan yang tunggal, meskipun tersebar secara luas dan jauh ke dalam banyaknya gereja sesuai dengan berkembang kesuburannya. Banyak gereja-gereja, namun hanya ada satu gereja. Banyak episkop, tetapi hanya ada satu episkopat. Oke? Nah, dia katakan ini dari Cyprianus. Jadi walaupun gereja banyak yurisdiksinya, tapi itu satu kesatuan yang mengikat apa tadi?
sakramental tadi. Oke? Walaupun gerejanya banyak ini tersebar kemana-mana kan, gereja-gereja lokal ya kan. Ada di Roma, ada di Antioquia, ada di Mesir, tadi ada di Ethiopia, ya kan, di Afrika, sampai ke India, sampai kemana-mana kan. Itu satu kesatuan karena apa? Karena satu ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus yang sama. Itulah yang mengikat keesaan gereja. Oke? Yaitu ajaran dari para rasul dan para apostolic father seperti Ignatius tadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dari Ware lagi. Nih ya. Ada banyak yang terjadi juga pada 3 abad pertama dari sejarah gereja. Ya, ada orang-orang seperti Cyprianus dan Ignatius yang mengakhiri hidup mereka sebagai martir. Ini kata Ware. Sebagai martir. Ini dia. Oke, bisa ikuti? Ya. Nah, saya lanjut. Ada penganiayaan-penganiayaan yang bersifat lokal dan penganiayaan yang bersifat dalam jangka waktu terbatas, bersifat lokal. Namun meskipun ada masa-masa yang panjang ketika penguasa-penguasa Romawi mengulurkan tangan kepada kekristenan, satu toleransi yang amat luas. Ya, kadang-kadang diberikan toleransi. Ya, tetapi ancaman penganiayaan selalu saja ada. Oke, umat Kristen tahu bahwa sewaktu-waktu ancaman ini akan menjadi kenyataan. Ya, ide tentang martyrdom atau mati syahid itu akhirnya memang terpatri ya di dalam kekristenan. Sehingga dikatakan di sini gereja itu dibangun dari darah Kristus, tetapi juga darah para martir. Oke, gereja dibangun dari apa? Darah Kristus dan darah para martir. Lalu di sini dikatakan, nah, konsep kemartiran itu sudah terbentuk, established di dalam gereja. Ya, nah ada 3 martir yang tadi saya jelaskan kan. Ada martir putih, apalagi? Martir hijau, dan martir merah. Martir putih itu ya orang-orang yang khusus meninggalkan hal-hal duniawi, lalu dia bertapa, asketis, menjadi rahib atau biarawan. Itu martir putih. Lalu martir hijau, di sini dikatakan, ini loh, baca ini loh. Martir hijau itu apa? Orang ya mati martir hari-hari seperti kita ini. Kayak sekolah kita ini kan kayak setengah biara gitu ya. Oke. Kalian dikukung di tempat ini, bukan dikukung lah ya, maksudnya memang sengaja datang ke sini fokus belajar untuk apa? Mematikan, menumbuhkan spiritual formation ya kan? Oke, spiritual formation ya. Antara lain ini tadi kemartiran, mematikan hawa nafsu, and then memunculkanlah yang namanya apa? Perbuatan-perbuatan baik. Jadi dispassion, mematikan nafsu, tapi melakukan perbuatan-perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10 itu. Ya kan? Nah, makanya kemarin kalian belajar tentang manusia baru, lahir baru. Terus ngapain? Fondasi kan itu kan? Terus ngapain? Purifikasi. Terus teosis. Oke, ingat 3 itu. Fondasi, manusia baru, lalu purification, mengerjakan keselamatan kan? Berarti purification itu apa? Untuk mencapai apa? Teosis. Waktu purification itu 2 hal yang mau kita capai apa? Dispassion, melawan nafsu, melawan dosa, dan menghasilkan perbuatan baik. Ya kan? Nah, nanti akhirnya anagogik kan, teosis. Itu martir hijau itu. Ya. Nah, tetapi ada namanya martir merah. Itu berarti apa? Ya, memberikan nyawanya untuk Kristus. Kalau martir hijau memberikan hidup kita gitu loh, sehari-hari itu. Kalau martir putih memang dia akhirnya benar-benar apa?
Iya. Contohnya itu apa? Misalnya kayak para rahib itu ya. Misalnya Antonius Agung. Ya kan itu biara juga, biarawan. Terus Bapak Padang Gurun. Oke? Nah, kayak John Chrysostom, Basil, itu semua adalah para biarawan. Akhirnya jadi imam, jadi episkop, jadi bishop maksudnya. Tapi dulunya mereka martir putih. Tapi terpanggil untuk melayani di gereja. Gitu. Nah, itu terbentuk di 3 abad pertama itu. Nah, ini kata Ware ya. Terus kita lihat lagi, kata Ware lagi, banyak ya yang akhirnya menyerahkan mati syahid mereka untuk Kristus. Ya. Ya, kalau kita baca kayak Ignatius itu martir merah. Polikarpus itu martir merah. Para rasul itu martir merah. Petrus, Paulus, ya kan? Yakobus yang dipenggal. Oke? Yohanes Pembaptis, Stefanus, banyak sekali. Ya, Cyprianus itu yang tadi kita lihat itu martir-martir. Polikarpus dibakar. Ya. Ignatius dimakan binatang buas. Nah, itu ada ceritanya itu semua. Nah, itu mengalami martir merah. Oke. Terus kita lihat juga di sini ya, martir merah itu bisa terjadi. Tadi saya katakan ada penganiayaan ya kan. Kalau kita lihat di sini penganiayaan itu sebetulnya sudah dimulai ya kan dalam lingkup gereja di Yerusalem. Contohnya tadi Stefanus itu dianiaya oleh orang Yahudi. Tapi makin lama makin besar kan gereja kan akhirnya kemana-mana tuh, ke Asia Kecil, ke Yunani, ke Eropa. Yang aniaya bukan orang Yahudi lagi, siapa? Orang-orang Romawi. Kenapa? Latar belakangnya adalah masalah keabsahan iman. Nah ini ya, saya bacakan ya. Kekaisaran Romawi pada saat itu mempunyai kebijakan ya mengenai status agama-agama yang ada di wilayahnya. Bahwa agama yang mendapat perlindungan sah menurut hukum pemerintah itu disebut ini agama resmi. Ya. Yang termasuk di dalamnya agama Yahudi dianggap agama resmi. Jadi ada agama pagan yaitu penyembahan berhala, agama Romawi. Ya, nyembah dewa Jupiter, dewa Saturnus, dewa Apollo, Zeus, itu agama resmi. Tapi agama Yahudi juga termasuk agama resmi. Ya kan? Tapi ada agama yang tidak mendapat perlindungan secara sah, secara hukum Romawi. Itulah disebut agama tidak resmi. Namanya religio illicita. Ya. Religio illicita. Nah, agama Kristen di sini atau orang-orang yang mengikut jalan Tuhan itu agama tidak resmi. Ya. Nah, ketika kekristenan pertama kali datang, pemerintah menganggap mereka bagian dari umat Yahudi. Ya. Jadi kalau kamu ngantuk, cuci muka supaya nggak ketinggalan nanti. Udah bacanya jarang, ketika dijelasin ngantuk, repot ini kita. Oke, yang ngantuk-ngantuk cuci muka ya. Ini saya lagi live, sebetulnya saya malas ngomong kayak gini, cuma saya nggak tahan lihat kayak gini. Jadi tolong kalau saya lagi ngajar, kalian konsentrasi, ya. Ketika kekristenan pertama kali datang, pemerintah menganggap mereka bagian dari umat Yahudi, sehingga berhak mendapat perlindungan pemerintah. Tetapi dengan berlalunya waktu terjadi pertikaian antara umat Kristen dan umat Yahudi melalui masalah Kristus. Dari situlah pemerintah mengetahui ternyata umat Kristen itu bukan bagian dari umat Yahudi, tapi adalah orang Kristen nih, agama baru. Disebut Kristen kan pertama kali di Antioquia ya kan, gitu. Akhirnya agama Kristen ini nggak mendapat perlindungan lagi secara hukum. Ya, dan dianggap sebagai agama yang tidak sah. Inilah yang akhirnya mempersulit orang-orang Kristen
pada zaman itu. Nah, itu sudah dimulai dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nanti puncaknya itu memang di abad ketiga itu. Kaisar-kaisar yang menganiaya itu luar biasa, makin mengerikan. Ya, ada yang dibakar, ditusuk, dimakan binatang buas. Oke, misalnya contohnya itu Polikarpus itu dibakar. Ya, kita lihat lagi, misalnya saya banyak ya tulis di sini. Nanti kalian bisa kalau mau pelajari di WordPress ini yang saya tulis tuh banyak banget kisah-kisah kemartiran ya. WordPress ya, sebentar. Kalian pernah buka WordPress saya kan? Oke, nanti kalian lihat lah ya contohnya ya. Yang kedua adalah ini ya. Masyarakat pagan Romawi merasa terancam dengan agama yang baru ini karena dianggap orang Kristen itu dianggap tidak bertuhan atau ateis. Nah, maksudnya gini. Biasanya kan menyembah itu kan para dewa-dewa. Nah, sedangkan orang Kristen itu nggak mau menyembah para dewa. Nah, itu dianggap tidak bertuhan bagi mereka. Oke. Lalu orang Kristen itu dianggap apa lagi? Antisosial. Oke, pengkhianat negara. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Ya, orang Kristen hanya menyembah kepada siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak mau menyembah kaisar. Padahal konsep orang Romawi itu kaisar itu titisan dewa. Nah, kita tidak, orang Kristen tidak menyembah kaisar. Tidak mengakui kaisar itu sebagai apa namanya? Sebagai Tuhan atau sebagai Allah gitu, ya. Nah, maka dianggap anti pemerintah ya, atau dianggap pengkhianat negara atau revolusioner, kontra revolusioner gitu ya. Lalu yang ketiga, orang Kristen itu dianggap memperhatikan kanibalisme karena praktik perjamuan kudus tadi itu. Makan tubuh dan darah Kristus. Ya. Lalu yang keempat, orang Kristen dianggap melakukan hubungan sumbang, ya, mencintai sesama saudara. Ya, karena orang Kristen itu kan terkenal dengan kasihnya, kepeduliannya, ya, sering berkumpul, makan bareng, perjamuan kudus. Itu dianggap apa? Akhirnya dianggap berkonotasi jelek. Ya, dianggap kayak mencintai sesama begitu ya, selalu kumpul-kumpul dan melakukan hubungan yang tidak bermoral. Lalu ajaran Kristen itu dianggap sebagai tahayul. Kenapa? Nah, ini Kristen itu kan memberitakan Yesus yang dibangkitkan, ya kan? Oke, Yesus yang disalib dan dibangkitkan. Nah, padahal masalah penyalipan itu bagi orang Romawi itu adalah bodoh. Orang-orang yang sangat jahat itu orang-orang yang disalibkan. Jadi kalau kita memberitakan Yesus yang disalib, bagi orang Romawi itu justru apa? Loh, kok kamu memberitakan orang yang jahat? Gitu. Ya, makanya Paulus pernah nulis kan, hikmat bagi dunia itu apa? Bagi Allah itu suatu kebodohan ya. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. Coba baca. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi kalau bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani lah, orang-orang Romawi, itu adalah satu kebodohan. Jadi orang-orang Yunani ya atau orang Romawi yang sudah terbiasa dengan filsafat Yunani itu menganggap pemerintahan tentang Yesus yang disalib dan kebangkitan itu adalah satu kebodohan, nggak masuk akal gitu loh, tahayul gitu. Itulah yang menyebabkan apa?
banyak orang-orang Kristen itu diejek, dicemooh, dihina, bahkan dianiaya. Bisa paham ya? Oke. Nah, lalu siapa saja ini kaisar-kaisar yang menganiaya mereka nih? Oke, kita mulai dari Kaisar Claudius Nero namanya. Kaisar apa? Claudius Nero. Nah, Kaisar Claudius Nero itu memerintah sampai 68 Masehi. 68 Masehi. Ya. Nah, Kaisar Nero adalah pemicu pertama yang memulai terjadinya penganiayaan terhadap gereja di Yerusalem. Ia adalah orang yang sangat bengis dan kejam serta tidak bermoral. Oke. Ini ada bukunya ini ya, nanti kalian bisa baca ya. Saya bacakan aja. Ia tega membunuh ibunya sendiri karena ditakutkan dia akan mengambil alih kekuasaan darinya. Jadi ibunya sendiri pun dibunuh. Ini Kaisar Nero. Ya. Lalu dia juga membunuh istrinya agar dia bisa kawin lagi dengan wanita lain. Oke. Di samping itu Nero juga membunuh sahabat dan gurunya sendiri yang bernama Seneca. Kaisar yang kejam ya Nero. Nah, untuk alasan yang tidak jelas, Nero itu juga disinyalir menderita sakit jiwa. Ya, dan kegilaannya. Suatu malam dia membakar kota Roma. Dari kegilaannya itu ya, kota Roma itu nggak ada apa-apa tuh dibakar sama dia. Tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Dia melemparkan tuduhannya itu kepada orang Kristen yang di Roma. Waktu itu sudah ada ya, sekitar tahun 50 itu sudah ada jemaat di Roma dari penginjilan Paulus. Tentu tuduhan ini menyulut emosi warga kota Roma yang sudah menyimpan sentimen negatif terhadap orang-orang Kristen. Yang bakar Nero tapi yang dituduh orang-orang Kristen. Ya, sehingga banyak orang Roma itu, rakyat Roma itu menyerang orang Kristen tanpa ada alasan yang jelas. Ya. Nah, segala macam penganiayaan itu dilakukan terhadap orang-orang Kristen yang di Roma. Oke. Nah, kemudian ya banyak orang Kristen di Roma itu ya disalib lah. Kemudian ada yang dikulitin hidup-hidup, ya, dilemparkan ke anjing-anjing, jadi rebutan. Kemudian ada yang diaspal, ditombak, ya. Kemudian ada yang dibakar, macam-macam penganiayaan itu. Gara-gara dituduh membakar kota Roma. Kemudian Nero mati bunuh diri pada tahun 68 ketika anggota Senat kerajaan melawan dia. Nah, di saat itulah Rasul Petrus yang sudah pindah dari Antioquia dan melayani di Roma menemui ajalnya sebagai martir akibat penganiayaan Nero. Jadi Petrus dianiaya di bawah Kaisar Nero. Petrus. Termasuk Rasul Paulus juga. Ya. Nah, dengan jalan apa? Kalau Petrus itu dihukum mati disalib dengan kepala terbalik. Tapi bersamaan itu juga Paulus juga mengalami mati syahid. Dengan cara apa? Dia dihukum dengan kepala dipenggal. Ya. Nah, kemudian Kaisar Nero akhirnya digantikan oleh beberapa kaisar ya. Antara lain kaisar yang bernama Galba tahun 68 sampai 69. Ini nanti bisa lihat di sini ya. Di Eusebius. Oke. Dari Tiberius ke Nero, terus pengganti Nero adalah kaisar namanya Galba. Ini ya. Tadi dalam catatan ini perlawanan terhadap Roma ini ya. Karena ulahnya si Nero
banyak orang Kristen itu dianiaya karena dituduh membakar kota Roma. Nih, the Neroian persecution, di mana Paulus dan Petrus mati. Korbannya adalah Paulus dan Petrus mati dianiaya oleh Kaisar Nero. Nah, kayak gini-gini kita harus tahu. Ya, tapi sebelum Petrus dan Paulus, ini sudah banyak orang Kristen dianiaya karena tadi dituduh apa? Membakar kota Roma. Nah, ini ya. Oke. Nah, terus ini pengganti Kaisar Nero, di situ mulai Nero kan mati tahun 68 ya. Lalu diganti oleh Galba cuma 1 tahun, 68 sampai 69. Lalu Kaisar Otto yaitu cuma beberapa bulan, tahun 69 juga. Lalu Kaisar namanya Aulus Vitellius. Ya. Aulus Vitellius ada di buku ini. Jadi kalian bisa baca, ya. Itu juga beberapa bulan dari Juli sampai Desember tahun 69. Baru Kaisar Vespasianus. Ini dia. Siapa? Kaisar Vespasianus. Itu tahun 69 sampai 79. Sampai nanti kalau di Eusebius itu sampai Trajan ya kan. Nah, Trajan itu sekitar tahun lama itu, di abad ke berapa itu? Trajan itu nanti sebelum Vespasianus ada Titus ya, tahun 79 sampai 81. Kemudian Kaisar namanya Domitianus tahun 81 sampai 96. Lalu penggantinya adalah Nerva tahun 96 sampai 98. Nah, baru tahun 98 ada namanya Kaisar Trajanus atau Trajan ini. Ya, ini tahun 98 sampai 117 Masehi. Oke. Nah, ini masih di abad pertama, terus abad kedua, Trajan. Ya. Nah, Kaisar Trajanus ini tahun berapa tadi dia? Tahun 98 sampai 117. Nah, apa yang terjadi pada masa itu? Ini juga terjadi lagi penganiayaan terhadap gereja. Ya. Nah, Kaisar Trajan ini dia punya kebijakan gini. Orang tidak boleh menyelidiki atau mengintegrasi orang Kristen. Ya, dan orang Kristen tidak usah memberitahu jikalau dirinya Kristen. Jika ada orang yang melaporkan bahwa seorang itu beriman Kristen, si pelapor itu harus memiliki bukti yang kuat. Maka baru boleh orang Kristen itu dihukum. Kalau si orang Kristen tidak mau menyangkal iman Kristen dengan mempersembahkan dupa kepada para dewa. Jadi Kaisar Trajan itu, kalau kamu ketahuan Kristen nih, kamu dikasih kesempatan. Kamu mau menyembah dewa nggak? Kalau mau berarti nggak jadi dibunuh. Nah, memang ada banyak juga orang Kristen yang pada saat itu akhirnya menyembah dewa karena takut mati mereka. Nah, ini jadi konflik juga. Apakah orang-orang yang sudah menyembah dewa itu diterima lagi nggak di gereja? Nah, itu satu konflik juga. Nah, ada penganiayaan terbesar terjadi pada zaman Kaisar Trajan ini, yaitu terjadi di Syria dan Palestina. Palestina itu berarti di wilayah ini ya, Yudea, Samaria itu ya. Pada tahun 107, Trajan ini pergi ke Antioquia dan menuntut agar semua orang mempersembahkan korban kepada para dewa. Ini tahun 107. Jadi gereja di Antioquia kan sudah ada ya. Nah, Kaisar ini memaksa orang, termasuk orang Kristen, mempersembahkan korban kepada para dewa. Tapi Antioquia sendiri kan apa? Pusat kekristenan pada zaman itu. Besar. Ya kan? Setelah Yerusalem kan Antioquia. Gitu. Nah, tentulah orang Kristen zaman itu apa? Nolak permintaan Kaisar ini. Oke, ini ada ceritanya itu di sini.
eh, ini tentang Yohanes ya, kisah hidupnya. Oke, nanti kita coba lihat. Saya sambungnya Antioquia dulu ya. Nah, setelah banyak orang Antioquia yang menolak, salah satu korbannya itu adalah ini, Ignatius. Oke, Ignatius itu akhirnya apa? Ditangkap, kemudian dia diangkut ke Roma, dari Antioquia ke Roma. Oke, ngapain diangkut ke sana? Untuk dihukum mati di gelanggang aduan para singa. Jadi dia ditaruh di gelanggang itu, lalu dimasukkan ke gelanggang, lalu singa-singa lapar itu dilepaskan. Nah, itu Ignatius. Ya. Nah, kenapa digituin? Supaya ini jadi peringatan nih buat orang-orang Kristen. Karena kepalanya aja bisa ditangkap. Ya. Nah, ini pemerintahan Romawi berharap bahwa dengan diperlakukan demikian, ini bisa menjadikan orang-orang Kristen itu takut. Sehingga mereka mau menyembah dewa lagi. Tapi yang justru terjadi apa? Banyak orang-orang Kristen yang tidak takut. Malah apa? Menyerahkan kemartiran mereka. Ya, dan waktu Ignatius dalam perjalanan dari Antioquia ke Roma, ini Ignatius banyak menulis surat. Nah, itulah yang dikenal dengan surat-surat Apostolic Fathers. Misalnya, dia menulis surat kepada gereja di Efesus, surat kepada gereja di Manesia, surat kepada gereja di Tralia, Philadelphia, Smyrna, dan surat kepada gereja di Roma sendiri. Jadi ada berapa tuh? Efesus, Manesia, Tralia, Philadelphia, Smyrna, Roma, dan terakhir suratnya untuk Polikarpus. 7. Nah, itu surat-surat itu dibaca di gereja-gereja di Antioquia. Ya. Zaman di abad kedua itu udah dianggap kayak kitab suci itu, surat-surat Ignatius itu. Cuma akhirnya nggak dikanonkan. Kenapa? Karena surat-surat itu hanya dibaca di wilayah Antioquia. Nggak semua pusat kekristenan baca. Ya. Nah, surat-surat Ignatius ini sangat berpengaruh ya dalam semangat penginjilan, iman, perkembangan teologi pada zaman itu ya. Ini kita perlu baca ini surat-surat Ignatius ini. Ada 7 surat soalnya. Bahasa Inggrisnya ada ini, belum diterjemahkan ke Indonesia aja. Ya, surat-surat Ignatius ini. Nah, saya berapa kali sering ngutip surat-surat mereka. Kalau kalian baca di WordPress ya, saya pernah ngajar juga tentang surat-surat ini waktu 2 atau 3 tahun yang lalu ya, tentang mata kuliah Apostolic Fathers. Kita kupas satu-satu nih surat Ignatius kepada gereja di Efesus, Philadelphia, ya, Filipi juga ada, oke, Magnesia kepada gereja di Roma. Ada itu surat-suratnya itu. Nanti saya tunjukkan kalau kalian buka Bibleworks atau ini bukunya ini ada. Ini cuma masih terjemahan bahasa Inggris ya. Nih. Misalnya terjemahan Bart Ehrman. Nah ini ada. Oke. Ini misalnya surat Ignatius kepada gereja di Efesus, ini dia. Oke. Nih. Bahasa Yunani. Ya, di Manesia. Nih. Nih. Ya. Ini ada surat-suratnya. Nah, dari baca surat-surat ini kita bisa jadi tahu sejarah gereja di akhir abad pertama dan abad kedua itu kayak gimana. Dari Ignatius ini. Nih, surat-suratnya. Nah, ini kepada gereja di Magnesia. Oke.
Nah, jadi memang nanti ini harus ada kelas khusus membahas surat-surat ini. Saya pernah ngajar ini dulu, Apostolic Fathers. Di mana ya? Kalau kalian dengerin lagi nanti ini, kalau mau dengerin ya, di presentasi di mana ini ya? Lupa saya simpannya di mana ini. Harusnya di sini. Oke, nanti saya cari deh filenya ya. Saya rekam waktu itu cuma suara sih. Nah, itu lengkap itu tentang Apostolic Fathers itu seperti apa. Nah, Ignatius menuliskan itu pada zaman Kaisar Trajan. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, dalam surat-surat Ignatius ini kita lihat ya, ada istilah-istilah kayak episkop, presbiter, diaken, itu sudah ada di dalam surat-surat Ignatius. Ya. Kemudian selain Ignatius itu juga ada nanti siapa? Mulai muncul surat Polikarpus. Ya, Polikarpus. Kemudian ada Clement dari Roma. Ya, itu diketahui sebagai waktu bayi, anak kecil yang datang kepada Yesus itu loh. Ada dalam kisah mana itu dianggap sebagai itu adalah Clement itu namanya. Akhirnya dia jadi uskup di Roma. Nah, itu juga menulis ya. Ada Clement, ada Polikarpus, kemudian ada Ignatius, ya. Itu 3 bapak apostolik. Siapa saja? Clement, ini murid Rasul Paulus ya. Ignatius dan Polikarpus dari Smyrna, Ignatius dari Antioquia, Clement dari Roma. Ya. Nah, kemudian mereka punya murid lagi, Polikarpus itu punya murid lagi namanya Justinus Martir dan Irenaeus. Oke, kita lihat lagi setelah Kaisar Trajan ini adalah Kaisar Hadrianus. Ya, Kaisar siapa namanya? Hadrianus. Kaisar Hadrianus ini dari ini ya, sampai nanti Marcus Aurelius. Setelah pengganti Trajan itu adalah tadi Trajan dari tahun 98 sampai 117, kemudian Kaisar Hadrianus. Nah, Kaisar Hadrianus memerintah cukup lama, yaitu tahun 118 sampai 137. Oke. Nah, Kaisar Hadrianus naik tata, kebijaksanaannya adalah kebijakannya terhadap orang Kristen itu adalah nih, dakwaan terhadap orang Kristen itu harus bersifat spesifik. Tidak boleh orang Kristen dihukum berdasarkan berita yang adalah berita burung, kabar burung gitu ya, tanpa ada bukti. Tetapi orang Kristen masih harus menunjukkan kesetiaannya pada Kaisar dengan mempersembahkan korban dupa pada patungnya. Ya, dia meremehkan keyakinan Kristen maupun keyakinan orang Yahudi. Jadi memang masih dipaksa untuk menyembah patung. Nah, itu Kaisar Hadrianus. Kemudian ada Kaisar Antonius Pius. Ini tahun 138 sampai 161 Masehi. Oke. Ini Hadrian tadi ya. Hadrian ini
masih memerintahkan orang Kristen untuk menyembah patung. Lalu kita lihat Kaisar ini sekarang, Kaisar Pius, Antonius Pius. Ini ada cerita Polikarpus ya. Lalu juga ada cerita Irenaeus, di sini di Eusebius ada. Nih, mati sama Polikarpus dengan mati dibakar ya. Oke. Ini saya pernah tulis loh di sini, di WordPress-nya kalian cari sendiri nanti. WordPress.com. Mana ya? Nanti kalian cari sendiri ya. Ini. Loh, kok nggak bisa masuk ya? Tentang Polikarpus, saya pernah share di blog kan? Tentang Polikarpus, pernah baca nggak? Hah? Siapa yang sini sudah punya WordPress? Ini kok nggak bisa masuk sih ya? Masuk ke WordPress saya tahu kan? Nah, cari aja di situ apa namanya? Polikarpus. Misalnya ini kadang-kadang dibutuhkan cepat lelet nih. Ayahnya. Aduh. Oke, kita sambil lanjutnya. Nah, Kaisar Antonius Pius ini memerintah tahun 138 sampai 161 Masehi. Apa kebijaksanaannya tadi? Kebijaksanaannya ini apa nih? Mengejar-ngejar orang Kristen. Ya. Dianiaya tanpa perintah langsung dari negara. Seperti pada zaman inilah ada Polikarpus itu mati sebagai martir di zaman Antonius Pius. Ya. Kemudian nah, masuk ke Kaisar Marcus Aurelius. Oke, Marcus Aurelius ini ada di sini juga. Ini Justin Martyr ya, Rome. Nih, Marcus Aurelius ya. Marcus Aurelius itu memerintah tahun 161 sampai 180. Oke, ini udah muncul ya. Nah, ini kan kalau kalian ke sini, klik di sini, klik sini loh, kata kuncinya gini. Lambat sekali. Ini biasanya udah muncul di sini nih. Hilang ya. Nah, ini kalian klik aja di sini di blog ini. Waduh, repot nih. Lelet. Klik di situ kata martir. Nanti muncul banyak cerita-cerita tentang martir ini. Oke, lelet sekali nih. Come on. Ini pause, lalu kenapa lambat sekali ya? Nah, ini search ya. Kalian search aja
Coba masuk ke WordPress saya, lalu search martir gitu. Oke. Nah, saya selesaikan dulu. Ini ya, terakhir Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini adalah memang dia seorang filsuf, tapi juga seorang kaisar gitu. Ya, di bawah pemerintahan dia lah, misalnya kayak Bapak Gereja yang bernama Justinus Martir, itu dihukum mati di bawah Marcus Aurelius. Justinus Martir. Ya, tahun 100 sampai 165. Dia meninggalnya tahun 165. Dihukum mati di bawah Kaisar Marcus Aurelius. Nah, Kaisar Marcus Aurelius ini mengejar dengan penuh semangat ya orang-orang Kristen. Salah satunya tadi Justinus Martir. Kemudian kalau kita baca di sini, Kaisar ini banyak mengajar tentang filsafat yang namanya Stoik atau Stoa. Ya, Kaisar ini. Nah, informasi lebih lengkapnya memang di Eusebius ini ya, dari Marcus Aurelius ini ya. Tapi pada zaman ini memang penganiayaan terhadap orang Kristen itu agak sedikit berkurang gitu. Justinus Marcus Aurelius ini, ya. Tapi Marcus Aurelius itu menganggap kepercayaan atau keyakinan orang Kristen itu sebagai tahayul yang menjijikkan. Oke, itu zaman Marcus Aurelius tahun berapa? 161 sampai 180, ya. Zaman itu sudah berarti gereja sudah masuk zaman Apostolic Fathers, ya. Zaman apologis itu. Salah satu yang dibunuh apa? Justinus Martir. Ini ada ceritanya, cerita tentang Justinus Martir. Ya, tulisannya seperti apa? Ini adalah Justinus Martir ini adalah seorang bapak gereja awal yang memulai karir sebagai seorang filsuf. Tetapi menemukan bahwa teori-teori sekuler tentang kehidupan tidak masuk akal. Ketika dia menemukan agama Kristen, yakni Justinus ya, dia mengejarnya dengan penuh semangat sehingga menyebabkan dia dihukum mati. Justinus lahir di kota Roma, dekat kota di kota Romawi Flavia Neapolis namanya, ya. Justinus adalah putra dari seorang pagan, ya. Orang tuanya menyembah berhala. Tanggal kelahirannya tidak dapat diketahui, tetapi mungkin pada tahun-tahun awal abad kedua. Ya, meskipun beberapa sarjana modern telah meragukan kecerdasan Justinus, ia memang memiliki pikiran selalu ingin tahu dan menerima pendidikan dasar yang sehat dalam retorika, puisi, dan sejarah. Sebagai seorang pemuda, Justinus belajar berbagai aliran pemikiran filsafat, mencari jawaban untuk mempertanyakan kehidupan yang paling membingungkan. Nah, dia belajar filsafat Stoik, ya, belajar logika, belajar filsafat Yunani itu. Akhirnya dia tinggalkan itu semua, ya. Dan mengalihkan pikirannya itu kepada Kristus, begitu. Nah ini ada ceritanya panjang tentang Justinus ya, Justinus Martir. Ini ada juga di dalam Eusebius gitu. Nah Justinus banyak menulis ya tentang tulisan-tulisannya ya, misalnya dialog dengan Trypho, tentang apologia dia. Apologia ini tuh ada pembelaan pertama, pembelaan kedua, dan dia juga debat gitu ya, di depan umum di kota Roma dengan dua orang filsuf, ya, yaitu Marcion dan Crescent, gitu. Ini tentang Justinus ya. Lalu nanti ada kaisar-kaisarnya lagi ya, kaisar-kaisar pada
Kaisar-kaisarnya itu ada Severus, pengganti Marcus Aurelius itu ada Kaisar Severus. Kaisar Severus itu memerintah tahun 193 sampai 211, lalu diganti oleh Kaisar Decius Traianus 211 sampai 303. Oke. Kemudian Kaisar Diocletianus tahun 303 sampai 311. Ini adalah puncak di mana banyak orang Kristen atau gereja itu dianiaya habis-habisan. Zaman Diocletianus. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kalau yang saya tulis di sini ini, nggak bisa search ya. Ini ya, saya martir. Oke. Ini lah, coba ya, martir. Ini karena, nah nih, saya ingin tunjukkan nama-namanya dulu. Aduh, lambat sekali. Oke, di sini aja deh. Iya, ini kadang diperlukan, dia lambat sekali. Nah, misalnya ada Martin Theodor. Aduh, lambat sekali. Ya, kan saya pernah kasih bukunya itu ya. Hah? Tentang kehidupan para saints. Ya dong? Itu kan ada martir. Pokoknya klik aja kata kuncinya Martir Agung, Eugenia, Anastasia, Barbara, Andreas, nah ini dia, Ekaterina, lalu Anastasia, dan Pelagia, Artemo, ini semua martir. Ini semua di 3 abad pertama ini. Efraim, Paraskeva, ini Tekla, ini temannya para rasul ini yang dalam perjalanan dengan Paulus. Tekla, muridnya. Sofia, Hermion, Menodora, Metrodora, Nymphodora, ini semua martir. Marina martir. Chrysostom martir juga, meninggal karena sakit. Ya. Lalu ada Kaisar Konstantin dan Helena. Oke, ini Basil, ini juga mati karena sakit. Clement, ini yang saya bilang. Clement dari Roma, ini Apostolic Fathers. Oke. Atau Andreas, ya kan? Nah, kalian cari di sini. Ada banyak, saya nggak semua ingat ya kehidupan mereka, tapi menarik sekali. Kalau kalian baca ini memperluas pengetahuan sejarah kita juga. Eufemia ini juga, ya. Oke. Ini kenapa ini lambat sekali ini? Ampun. Nah ini ya. Nah ini Mauritius, ini waktu di abad ke-3 nih, Mauritius. Tentara Romawi akhirnya bertobat tapi mati martir. Mauritius. Theodor juga. Oke. Ini. Ya, Martinian, Joy, Potina, Maria. Ini juga di 3 abad pertama. Xenia enggak. Agatha, ya ini juga mati martir. Oke. Oke lah. Saya kira sampai di sini dulu. Kita nanti lanjut minggu depan tentang ya, kaisar-kaisar tadi sedikit. Kemudian kehidupan. Oh ya, tolong ini yang apostolik itu coba baca Ignatius di sini sudah ada. Ini cari ya, ini di sini Ignatius. Yang saya sudah tulis Ignatius. Apostolik. Polikarpus. Clement.
Jadi 3 ini mau kita baca ya, siapa mereka. Justinus belum di situ, Bapak apologis yang belum ya. Ya masih rasul dan apostolik. Para rasul kan 12 ya. Lalu ada 3 lagi, Ignatius, Polikarpus, Clement. Ini ada di sini. Kalau para rasul saya kira saja. Kayak Andreas ada di sini, Petrus ada mungkin ya. Saya lupa. Polikarpus ada di sini. Ya. Oke. Sebetulnya ada bukunya itu. Coba ambil. Siapa yang ini? Di gudang itu ada kisahnya itu. Coba Novri ambil. Yang 12 kisah para rasul itu. Ada bukunya itu. Coba ambil sebentar. Ya, itu juga dijual itu. Nanti kalian coba search di sini ya. 3 dulu lah. Coba baca yang ini. Ignatius, Polikarpus, dan Clement. 3-3-nya ada di sini. Nah, coba baca, itu menarik sekali. Ya.